Tuhan mengatakan bahwa kesempatan itu hanya sekali. Kalau Anda percaya, silahkan. Kalau tidak percaya juga tidak apa-apa. Toh kalau kesempatan itu sekali, juga akan ada kesempatan lain dengan wajah yang lain. Tapi hati-hatilah kalau kehilangan kepercayaan, karena sekali kita tidak dipercaya, jauh lebih sulit untuk mendapatkannya kembali. Karena mau sebaik apapun, bahkan kita seberubah apapun, orang bisa tetap tidak percaya. Saudara-saudari, mari kita lihat apa yang terjadi dengan para rasul. Rupa-rupanya banyak kesempatan penampakan yang diwartakan oleh para wanita itu, bahkan oleh 2 orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, diwartakan kepada para rasul. Tetapi mereka tidak percaya. Kesempatan sukacita kebangkitan tertunda atau hilang, boleh dibilang. Tetapi mereka tidak pernah kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Maka juga kita ingat kisah kebangkitan yang kita rayakan pekan lalu. Ketika Maria Magdalena dan para wanita yang lain pergi ke kubur pagi-pagi benar, pesan malaikat yang ada di dalam kubur itu jelas. Pergilah kepada para muridnya dan kepada Petrus. Dari 11 murid, setelah minus Yudas Iskariot, hanya 1 nama yang disebut, yang lain umum. Pergilah kepada para muridnya dan kepada Petrus, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Mengapa Petrus disebut secara khusus? Apakah karena Petrus begitu spesialnya? Tapi kita harus melihat konteks. Di dalam Injil hari ini disebutkan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi para murid sebetulnya berkabung dan menangis atas apa yang terjadi dengan Yesus. Walaupun tetap tidak percaya akan kabar kebangkitan. Dan Petrus adalah orang yang dalam tanda kutip selalu bikin susah Yesus. Di satu sisi semangatnya menggebu-gebu, nanti dalam sekejap dia bisa redup dan bahkan bisa bikin problem. Bahkan kita tahu terakhir dia menyangkal Yesus. Jadi bayangkan, orang yang telah melakukan kesalahan berkali-kali lalu menyesal sedemikian rupa atas apa yang dilakukannya, dan bahkan ketika Yesus wafat dan dimakamkan, ia tidak hadir, tidak melayat sama sekali. Kita bisa membayangkan bagaimana ada orang yang paling dikasihi, dan saya sudah berbuat banyak salah pada orang yang dikasihi ini, dia meninggal dan saya tidak bisa melayat, tidak bisa hadir. Ada pergulatan, kesedihan, penyesalan, penderitaan yang luar biasa dalam diri Petrus. Dan karena dia bergumul dengan kesedihan dan penyesalannya, kabar sukacita tentang kebangkitan sulit diterima. Karena fokusnya hanya pada kesedihan. Itu sama seperti kita. Kalau kita sedang mengalami problem tertentu, kita bergulat dengan itu, dengan kesedihan kita, dengan kekecewaan kita, maka kabar kebaikan apapun yang datang sulit kita terima. Sulit terbuka pada tawaran kebaikan yang datang dari Tuhan melalui orang-orang sekitar. Itulah yang terjadi dengan Petrus dan juga para murid. Tetapi sekali lagi, mereka kehilangan kesempatan sukacita pertama, kehilangan yang kedua, dan seterusnya.
Dan yang luar biasa, mereka tidak pernah kehilangan kepercayaan dari Tuhan Yesus. Yesus mencela betapa degilnya hati mereka. Yesus kecewa, Yesus marah kepada para murid yang juga tidak percaya kepada kebangkitan. Tetapi Yesus tetap percaya kepada para murid yang demikian. Itu sama seperti kita sudah diingatkan oleh Tuhan untuk selalu bertobat dan bertobat, tetapi kita berdosa dan berdosa lagi. Tapi Tuhan tetap percaya kepada kita. Maka di akhir Injil sangat jelas, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus memberi kesempatan kepada para murid dan kepada kita yang punya banyak kelemahan, karena Yesus lebih percaya pada kemampuan yang kita miliki daripada fokus memperhatikan kelemahan-kelemahan kita, supaya potensi-potensi kita menjadi warta kebangkitan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sudah kehilangan banyak kesempatan untuk menerima rahmat Tuhan, dan kesempatan itu akan selalu datang. Tapi kita sangat bersyukur bahwa kita tidak pernah kehilangan kepercayaan dari Tuhan kita. Sekalipun kita seringkali meragukannya, tetapi Ia tetap percaya kepada kita. Dan semoga ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita menjadi putra-putri terang kebangkitan yang menghadirkan sukacita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.